Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit membahas tentang mata kuliah geometri, yaitu tentang pergeseran atau translasi. Dosen pengampu Bapak Nurbasuki MM. Nama saya Solikin, NPM 181250032 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 5. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Ma'arif atau IAIM NU Metro Lampung. Oke, kita langsung saja ke pembahasan pertama. Apa sebenarnya itu pergeseran atau translasi? Jadi di sini adalah translasi adalah pergeseran objek menurut jarak atau arah tertentu. Transaksi di sini merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan jarak dan arah yang diberikan. Dalam transformasi translasi, setiap titik dipindahkan dengan besar dan arah yang sama. Semisal, sebuah titik ditranslasikan sejauh A satuan sejajar dengan sumbu X dan sejauh B satuan sejajar dengan sumbu Y. Jadi di sini kita masih berpatokan dengan gerak horizontal dan gerak vertikal. Di sini artinya A merupakan gerak horizontal, yang dimana gerak horizontal ini bergerak yaitu ke kanan dan ke kiri. Sehingga untuk yang pergerakan ke kanan itu adalah nilai positif. Sedangkan untuk yang bergerak pemindahan translasi ke kiri itu bersifat negatif, sama halnya dengan grafik. Kalau kita bicara dengan grafik, yaitu untuk yang ke kanan positif, untuk yang ke kiri yaitu negatif. Dan untuk yang kita sebut B ialah bergerak secara vertikal, di mana pergerakan vertikal ini yaitu bergerak ke atas dan ke bawah. Sama halnya dengan pergerakan horizontal. Apabila pergerakan vertikal ini ke atas, dalam artian gerakan atas, berarti itu bersifat positif. Sehingga untuk gerakan yang ke bawah yaitu untuk yang bernilai negatif. Sehingga untuk sumbu ke kiri dan ke bawah itu adalah positif, untuk yang ke kanan dan ke atas itu positif. Sekarang kita lihat di gambar ini, yaitu perhatikan gambar di sini. Jika translasi T sama dengan AB, memetakan titik P yaitu di sumbu XY ke titik P aksen yaitu X aksen dan Y aksen, maka berlaku hubungan X aksen 1 sama dengan XX aksen 1 ditambah A dan Y aksen sama dengan Y1 plus B, atau ditulis juga dengan P aksen X1 plus A Y1 plus B. Hubungan seperti ini dapat dinyatakan dalam bentuk T sama dengan P X1 sama dengan Y1, atau P aksen X1 plus A Y1 plus B. Atau di sini juga bisa P XY T sama dengan
AB, di sini yaitu T yang tadi kita bicarakan tentang nilai dari negatif positifnya. P aksen X aksen Y aksen sama dengan X plus A Y plus B, atau seterusnya kita bisa juga P X Y T2 sama dengan T1 sama dengan A plus P B plus Q. Di sini P X aksen 2 X aksen 2 Y aksen 2 sama dengan X plus A plus P Y plus B plus Q. Sebagai contoh dari translasi, yaitu jika kita perhatikan baik-baik, apabila kita sedang naik prosotan, kita anggap kita sedang menaiki prosotan. Prosotan itu hanya akan mengubah titik awal atau puncak prosotan menuju titik akhir ujung prosotan. Jadi di situ adalah kita anggap mungkin lebih gampangnya titik awal itu adalah di mana kita berdiri di ujung atau di atas dari prosotan sebelum kita melakukan prosotan tersebut. Sedangkan untuk yang menuju posisi titik akhir, yaitu di mana kita berada di titik bawah atau di ujung setelah kita melakukan prosotan tersebut. Oleh karena itu, di sini kita lihat gambar dari translasi. Dari gambar ini dapat kita ketahui bahwa translasi hanya dapat berubah posisi, hanya merubah posisinya saja. Untuk ukurannya masih tetap. Karena memang untuk translasi ini bisa kita sebut yaitu hanya pergeseran, dimana untuk ukurannya akan tetap sama dimanapun kita bergeser, dimanapun misalkan kita tadi ambil contoh suatu prosotan yang awalnya kita di atas, setelah kita merosot itu kita berada di posisi bawah, tetapi untuk ukuran akan tetap sama. Adapun rumus translasi yang yaitu X aksen Y aksen sama dengan A B plus XY. Apa itu X aksen Y aksen? Yaitu titik bayangan. Sedangkan untuk A B itu adalah vektor translasi. Sedangkan untuk XY titik asal. Kita langsung saja ke contoh-contoh soal. Untuk soal yang pertama, yaitu tentukan bayangan dari titik A, yaitu 24, pada translasi, yaitu 3, 5. Mari kita bahas soal ini. Untuk menjawab soal yang di atas dengan cara yang lebih mudah, masukkan dulu semua angka yang sesuai dengan keterangan pada rumusnya. Masih ingat apa itu rumus untuk mengetahui hasil translasi? Rumusnya yaitu A X Y, A aksen X plus A Y plus B. Pembahasan dari soal di atas yaitu kita membahas tentang berapakah hasil dari A aksen Y aksen A aksen X aksen Y aksen sesuai dengan soal di atas. Yang berikutnya itu kita memasukkan semua angka sesuai dengan rumus. X, Y sama dengan 24, AB sama dengan 35. Lalu kita menghitung hasil sesuai dengan rumus yang ada. Kita coba memasukkan dengan rumus yang ada. Yaitu rumusnya A aksen X aksen Y aksen sama dengan X plus A Y plus B. A aksen X aksen Y aksen sama dengan berapa? Tadi nilai untuk X yaitu 2, sedangkan nilai untuk A yaitu 3. Jadi kita masukkan X plus A yaitu angkanya 2 plus 3. Selanjutnya
Y plus B. Untuk nilai B, Y-nya yaitu adalah 4. Sedangkan untuk nilai B-nya yaitu 5. Jadi kita tambahkan saja Y plus B. Nilai Y 4, B 5. Jadi 4 plus 5. Kita tambahkan saja A aksen, X aksen, Y aksen sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sedangkan untuk 4 plus 5 yaitu 9. Jadi hasil dari bayangan dari titik A 24 dan pada translasi 35 yaitu adalah 59. Dari perhitungan soal translasi di atas sesuai dengan rumus yang ada yang kita dapatkan yaitu adalah 59. Kita gunakan cara yang sama ketika ada latihan soal dengan angka yang berbeda, tapi kita menggunakan cara yang sama, tahapannya juga sama, yaitu pertama kita memasukkan titik bayangan pada vektor translasi sesuai tempat masing-masing seperti rumusnya. Menggunakan cara seperti itu akan memudahkan kita mendapatkan hasil translasi dari sebuah titik. Oke, kita lanjut untuk latihan soalnya. Di sini kita perbanyak latihan soal supaya kita lebih memahami apa itu tentang translasi dan cara pengerjaan soal-soalnya. Tentukan bayangan titik 3-7 oleh translasi 42. Di sini sudah kita ketahui bayangan titik, atau bisa kita misalkan bayangan titik ini adalah P 3-7. Sedangkan untuk translasinya sendiri, atau kita misalkan juga T 42, kita masukkan, kita mulai mengerjakan, yaitu P aksen, nilainya kita masukkan seperti yang pertama tadi, 3 plus 4 min 7 plus 2, yaitu atau sama dengannya P aksen 3 ditambah 4 yaitu 7, min 7 ditambah 2 yaitu min 5. Jadi bayangan titik 3 min 7 oleh translasi 42 hasilnya yaitu 7 min 5. Untuk soal berikutnya, di sini kita coba titik koordinat, yaitu diketahui koordinat titik P adalah 4 min 1. Oleh karena translasinya yaitu adalah 2A. Diperoleh bayangan titik P yaitu P aksen min 2A min 4. Di sini kita akan mencoba menentukan nilai A-nya. Yaitu yang pertama, kita sudah mengetahui untuk T-nya atau translasinya yaitu 2A. Sedangkan untuk P-nya atau titik koordinatnya yaitu 4 min 1. Jadi P aksennya yaitu min 2A min 4. Kita mulai dari P aksen, kita masukkan sesuai dengan rumus. Min 2A min 4 sama dengan P aksen 2 plus 4 A plus min 1 P min 2A min 4. P 2 ditambah 4 yaitu adalah 6. Sedangkan untuk A plus min 1, jadi kita anggap A min 1. Selanjutnya yaitu 2A min 4. Hasilnya yaitu min 2A min 4. Hasilnya
min 2A. Sedangkan untuk P aksen 6, A min 1, yaitu hasilnya adalah 6. Jadi min 2A sama dengan 6. A sama dengan 6 per min 2. A, dari mana min 2-nya? Yaitu min 2 untuk min 2A, kita pindah ruaskan min 2 menjadi di luar sama dengan A. Jadi di sini adalah 6 dibagi min 2. Jadi hasilnya adalah A sama dengan min 3. Untuk soal berikutnya yaitu titik P aksen, yaitu 2 min 4 adalah titik bayang titik P35 oleh translasi T. Di sini kita menentukan translasi T. Di sini yang kita cari adalah, kalau dari tadi kita mencari titik bayang, sekarang kita coba bagaimana mencari translasinya, yaitu dengan T sama dengan AB, P-nya yaitu tadi 35, P aksennya yaitu 3 plus A, 5 plus B sama dengan P aksen yaitu yang sudah ada di soal tadi, yaitu 2 min 4. Sehingga diperoleh di sini kita dengan cara mensubstitusikan, sehingga diperoleh 3 plus A sama dengan 2. Di sini adalah A sama dengan min 1. 5 plus B sama dengan min 4. B sama dengan min 9. Jadi di sini ketemu translasinya, yaitu adalah min 1 min 9. Untuk soal berikutnya, jika garis Y sama dengan X plus 5 ditranslasikan oleh 2, 3, maka tentukan persamaan bayangannya. Untuk kita mengerjakannya yaitu dengan cara X aksen Y aksen sama dengan XY plus 2, 3, atau translasi dari garis Y sama dengan X plus 5. Dengan demikian X aksen sama dengan X plus 2, X sama dengan X aksen min 2, Y sama dengan Y aksen sama dengan Y plus 3, Y sama dengan Y aksen min 3. Dengan mensubstitusikan X sama dengan X aksen min 2 dan Y sama dengan Y aksen min 3 pada persamaan garis, sehingga diperoleh Y aksen min 3 sama dengan X aksen min 2 plus 5 Y aksen min 3 sama dengan X aksen plus 3 Y aksen sama dengan X aksen plus 6. Dari mana kita mendapatkan 6? Yaitu dengan min 3 dipindah ruaskan sehingga menjadi plus, sehingga dijumlahkan dengan 3 plus 3 sehingga ketemu angka 6. Jadi persamaan bayangan garis Y sama dengan X plus 5 oleh translasi 2, 3, yaitu ketemu Y X plus 6. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan di mata kuliah geometri dalam materi pergeseran atau translasi ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.